Taubat itu sejenis hidayah. Kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Kalau Allah tidak menghendaki, ya kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tanda cinta ilahiyah. Kalau dalam tasawuf, tadi 10, tandanya juga 10. Ini boleh kamu jadikan alat untuk nguji pasanganmu cinta beneran apa enggak. Tapi ini maunya cinta ilahiyah sebenarnya. Yang pertama apa? Senang kalau bertemu kekasihnya. Kalau dalam sufi sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya. Itu kasyaf namanya. Lahirnya syahadah. Jadi senang. Jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu yang dicintai. Atau bosen, kamu lagi, ya mesti bukan cinta itu. Apa yang lain tidak ada selain kamu, itu berarti tidak cinta. Ya, sama temen ya tidak harus pacar sih, temen juga begitu. Kalau kamu bosen sama temenmu, wah bosen ketemu kamu lagi, mbok yang lain yang lebih seger. Nah itu berarti belum masuk mahabbah. Cinta itu seneng untuk ketemu, bahkan cari-cari alasan biar ketemu terus. Itu nggak ada apa-apa aja nyari-nyari. Kamu butuh ini nggak? Tak antar mau nggak? Tak anu mau nggak? Nah, ya. Padahal nggak minta diantar itu, ditawar-tawari. Nah, itu berarti ada kemungkinan mahabbah. Terus mengutamakan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintainya. Itu kalau objeknya Allah, kehendak Allah duluan. Jadi kalau sama orang misalnya, kamu tidak mikir kamu suka baju warna apa, tapi pacarmu sukanya kamu pakai baju warna apa. Jadi itu mendahulukan yang dicintai daripada dirimu sendiri. Itu tanda-tanda cinta. Jadi Allah sukanya gimana? Kamu malam sih sukanya tidur, tapi Allah suka loh kalau hambanya bangun sepertiga malam terakhir dan kamu bela-belain bangun. HP-nya kamu alarm. Begitu alarm bunyi, kamu bangun. Dimatiin lagi, tidur. Ya. Ya kan Allah nyuruh bangun malam toh Pak. Ya enggak cuma bangun. Ya. Jadi kehendak Allah. Makanya kan ada cerita sufi itu, suatu ketika naik kapal di laut, ada badai. Semua orang panik kecuali sufi ini, tenang, tidak kacau. Waktu mbok sampai orang-orang marah, sampai ini sufi mbok berdoa biar badainya reda, katanya sufi ini. Loh kalau Allah menghendaki ada badai ya biar aja. Emangnya kehendakku sama kehendaknya Allah menang siapa? Ya tetap menang kehendaknya Allah. Ya kita terima aja, tidak apa-apa. Mati kan sudah waktunya. Sakit ya berobat, kan gitu aja toh. Biar aja Allah menakdirkan apa. Ya nanti ceritanya justru karena kepasrahan ini, terus yang lain juga ikut pasrah, akhirnya badainya reda. Karena Allah juga tidak tega kan. Orang sudah, wah sayang sekali padaku, ya aku juga sayang padamu. Badainya reda. Oke, jadi kepentingannya didahulukan. Terus yang ketiga, selalu ingat pada Allah, memperbanyak zikir pada Allah. Itu tanda-tanda cinta. Kalau cinta kok nggak selalu ingat dia, omong kosong, berarti nggak cinta. Waduh aku lupa kalau punya pacar, berarti nggak. Orang mungkin itu wis. Iya ya, enggak, pasti enggak. Kalau cinta itu enggak pakai disuruh, pasti ingat. Terus suka kalau berduaan. Kalau sama Allah namanya berkholwat.
Munajat itu ngobrol sama Allah. Atau membaca kitabnya. Kalau kalian dapat surat dari pacar, atau pacarmu ngirim WA panjang ngomong apa, itu kan tidak kamu hapus-hapus. Ini WA dari dia. Padahal mungkin isinya podo. Kemarin bilang I miss you, I love you. Sekarang I miss you, I love you. Itu enggak kamu hapus 1 bulan. Semuanya sama. Kenapa? Karena kamu cinta. Jadi kitabnya menurut kamu jadi penting. Karena membaca kitab itu mengingatkan kamu pada dia. Jadi kalau ada orang Islam ngaku cinta sama Allah tapi malas ngaji, itu omong kosong. Tidak mungkin. Kayak kamu kalau jatuh cinta, kok pacarmu ngirim WA terus kamu alah tidak usah dibaca. Buat apa? Itu omong kosong, berarti tidak suka, tidak cinta. Jadi ciri yang keempat, suka kalau berduaan. Ya Pak, kalau ini kan nggak perlu saya jelaskan, kamu paham lah. Mana ada orang jatuh cinta sukanya rame-rame, mesti pinginnya berduaan. Oke, terus makanya yang tidak punya pacar ya kamu toleran kalau ada temenmu baru ya. Lah ya kan, masa malam mingguan pacarmu diapeli kamu ikut ganggu, ikut nemuin, ikut ngajak ngobrol, itu namanya tidak toleran. Oke, mesti ingin berdua ya. Dan agama kan wanti-wanti, kalau bukan kholwat sama Allah loh ya, kalau laki-laki perempuan berdua, yang ketiga setan. Jadi kalau kamu ganggu temenmu pacaran, nah kamu jadi setannya. Oke, terus yang kelima, tidak menyesal kehilangan apapun asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Jadi pacar itu tidak perhitungan. Kalau kamu pacaran kok pas gegeran terus pacarmu bilang, coba diinget-inget, bulan ini aku sudah habis 25.000, traktir kamu saja. Nah itu enggak. Kalau masih apal sampai jumlahnya detail, itu belum cinta, masih negosiasi, masih dagang. Iya, masih belum. Kok masih ingat, masih ngungkit-ngungkit, habis bensin berapa aku? Wah, wis enggak. Itu belum cinta. Masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu enggak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama dengan yang dicintai. Yang keenam, menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun, dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah-tambahi. Pacarnya minta jemput jam 7, setengah 7 sudah ditunggu di depan kos-kosan. Itu karena ada cinta di situ. Allah nyuruhnya cuma 5 waktu wis yang wajib, yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya, ndak berat, ndak keberatan. Itu namanya cinta, ndak nawar. Kalau ndak cinta, jangankan itu, yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur, disuruh sholat subuh. Nah, kamu berarti keberatan. Disuruh subuh jam 4:30, kamu subuhnya jam 7. Itu berarti keberatan, kamu nggak care sama yang kamu cintai. Kalau sudah jam 7 kan malaikatnya sudah ganti, bukan malaikat subuh lagi. Bukunya sudah disetorkan ke sana, catatanmu nggak masuk sudah. Ya. Yo besok jangan jam 7 lagi, 6:30 lah. Kayak kan ada peningkatan sedikit. Terus yang ketujuh, bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah. Orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya Allah, siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah ciptaannya Allah semua. Orang kayak hasil karyanya pacarmu, tindakannya pacarmu, itu kan
kamu tidak berani menjelek-jelekkan, apalagi tidak suka kalau nggak pengen diputus. Ya kan? Dicintai juga. Gitu. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah kok membenci makhluknya, oh itu hati-hati, jangan sampai diputus oleh Allah. Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya, itu kan sesuai kekuasaannya. Terus yang ke-8, ada takut, ada berharap. Kalau cinta tidak ada khauf, tidak ada roja, biasanya tidak utama dan tidak sempurna. Kamu pacaran kan juga takut diputus, takut pacarmu marah, takut diselingkuhi, takut dan seterusnya. Juga berharap, banyak sekali harapannya. Ya kan, pingin gini, pingin gitu, syukur-syukur besok bisa nikah dan seterusnya. Jadi ada harapan. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Ya jangan takut saja tanpa harapan, atau berharap saja tanpa takut. Takut tanpa harapan itu nanti hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe. Maka dua-duanya harus imbang. Yang ke-9, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer. Tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan, pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Masih pingin dipuji orang, wah cakepnya pacarmu, mesti gitu. Yang disembunyikan yang pacarnya jelek-jelek mesti. Kok kamu punya pacar tidak pernah ditampilkan di Facebooknya? Itu perlu kamu tanyakan. Jangan-jangan kamu dianggap jelek oleh pacarmu. Tapi cirinya memang cinta yang sejati itu hanya untukku, tidak untuk yang lain. Kamu milikku saja loh ya, orang lain jangan sampai tahu. Makanya tidak pamer-pamer. Orang cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja, jangan diganggu gugat. Biasanya itu alamat kamu benar jatuh cinta. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah, bisa dekat sekali sama Allah, kamu iri. Aku nggak bisa sedekat itu ya. Itu sebenarnya ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah, bisa sampai nangis-nangis sedalam itu, kamu ala biasa aja, nggak lebay. Oh ya berarti kamu nggak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintai. Makanya ciri yang ke-9 cenderung disembunyikan. Biar apa? Biar milikku saja. Jadi banggalah, kebalikannya yang tadi ya. Kalau ada pacarmu nggak cerita-cerita, kalau sudah pacaran itu husnudzonlah. Sebenarnya dia ingin kamu jadi miliknya saja. Ya suudzonnya tadi, jangan-jangan aku dianggap jelek. Oke, terus yang terakhir, cirinya cinta adalah senang dan ridho pada yang dicintai. Meridhoi Allah. Ini yang teorinya agak panjang kan, meridhoi Allah itu. Kalau Allah ridho pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Kita yang sering tidak ridho pada Allah. Kita sering komplain, sering tidak terima, sering kok gini ya Allah, Indonesia ini kok gini ya, itu mengeluh namanya. Tidak ridho pada ketetapannya Allah. Kok bisa ya orang itu menang? Wong sudah kita demo bolak-balik loh. Iya. Gimana orang sekian juta berdoa? Allah ini gimana sih? Itu kamu berarti tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang yang cinta itu ditetapkan apapun oleh yang dicintai, oke, tidak masalah. Itu tanda-tanda cinta. Itulah bagian-bagian dari bab, kalau dalam tasawuf namanya bab mahabbah. Ya silahkan nanti dijelajahi sendiri. Cuma ini untuk mengantarkan ke Robi'ah. Awalnya dari Robi'ah nanti berkembang jadi teori semacam yang kita jelaskan tadi. Oke, bismillah. Sekarang baru kita mulai Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi Robi'ah ini nanti
Ya dia ndak pernah bikin teori yang komprehensif. Para ulama dan sufi yang lain yang mengutip-ngutip syair dan kalimat-kalimatnya Rabi'ah. Jadi biasanya modelnya dialog. Sufi tertentu mengunjungi Rabi'ah kemudian mendiskusikan masalah tertentu. Dari situ nanti lahir teori-teori, konsep-konsep yang secara umum konotasinya adalah mahabbah. Oke. Kalau ada yang tanya, pertama, apa sih cinta itu? Apa sih mahabbah itu? Jawabannya Rabi'ah, sukar dijelaskan. Apa hakikat cinta itu? Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan. Katanya Rabi'ah, cinta itu ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo ndak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temenmu kok sok menasehati ndak usah pacaran. Pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Oh, ndak pernah, ndak valid. Ya, ndak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan. Sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem. Itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah, ndak bisa, sudah. Asem adalah kalau hidungmu kamu tempelkan di ketek, ya susah juga ya. Asem itu apa ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Rabi'ah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada, tapi sebenarnya sudah tidak ada. Hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah, sama duit, sama jabatan, sama itu juga begitu. Kamu masih ada sih, tapi karena kamu tergila-gila jabatan, sebenarnya kamu sudah tidak ada. Yang ada tinggal jabatanmu. Kalau kamu cinta uang, orang Jawa menyebutnya moto duitan. Itu seolah-olah kamu masih ada, tapi sebenarnya kamu tidak ada. Yang ada cuma duit aja. Kamunya sendiri hilang, ditelan oleh cintamu pada uang. Sehingga pikiranmu, perasaanmu, orientasinya selalu pada uang. Dan tidak bisa dijelaskan. Uang kamu sendiri sudah hilang. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira, lidahmu bungkam. Orang yang gembira, orang yang seneng, atau kebalikannya, orang yang sumpek, orang yang sedang gundah, itu kan susah ngomongnya. Seneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong, masih bisa cerita, masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam, kalau kamu mangkel sama orang kan, kan cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah. Sama kayak kamu suka sama orang. Disuruh menceritakan, gimana sih? Sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah Pak, susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor. Sedalam lautan, setinggi gunung, macam-macam. Gunung pun kudaki, lautan kuseberangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan.
Jadi tidak usah ada pertanyaan apa itu cinta. Jalani saja. Itu maunya Robi'ah ketika ditanya. Ya kalau gitu ciri-cirinya deh. Ya kalau cirinya, katanya Robi'ah, antara lain ini loh. Yang pertama, yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang pertama, kalau masih ada jarak, masih ada aku dan kamu. Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum. Masih negosiasi. Terus, yang kedua apa? Cinta itu ungkapan dari rasa rindu. Oleh karena itu, susah dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya. Lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. Dalam kondisi sehat engkau mabuk dibuatnya. Oke. Dengan memusatkan perhatian kepadanya engkau jadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya engkau jadi sedih. Kebalikannya ya. Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih, khawatir berpisah. Ya kan? Dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi ini, jangan-jangan nanti, ya selalu begitu. Terus rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Isinya paradok-paradok. Isinya antara kemantapan dan kebingungan, antara kegembiraan dan kesedihan, antara jasmani dan rohani. Susah dijelaskan pokoknya. Hakikatnya itu. Maka semakin banyak orang ngomong tentang cinta, sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta. Jadi kamu tidak perlu capek-capek nulis buku cinta tebel-tebel atau baca buku cinta tebel-tebel. Tidak ada gunanya. Karena cinta itu, kayak katanya Gibran, telah cukup untuk cinta. Rasakan saja. Kamu tidak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik. Tidak iso. Kan ada sekarang tips-tips begitu, tips and trick. Nah, banyak kan buku-buku itu. Mencintai Allah dalam waktu 60 hari, ya tak bisa. Kayak kursus bahasa Inggris itu kan, pinter bahasa Inggris 6 jam. Oh, itu. Ya waktu kamu baca 6 jam pinter, bukunya ditutup jam ke-7 sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku trik itu. Jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan, hanya rasa. Kalau dijelaskan mumet, serba paradok, gembira dan sedih, mantap dan bingung dan seterusnya. Yang bisa kita lihat hanya manifestasinya. Oke, kita masuk sekarang ke gimana terus prakteknya. Nah, menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta. Itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa?
taubat dan ridho. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum taubat. Ya nanti di banyak kitab, termasuk kitabnya Ghazali, disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Itu yang bikin kadang-kadang ya kamu habis sholat sih tiap hari astagfirullahaladzim, tapi ya keluar masjid ya kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah, katanya Robiah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, ya kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya, memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Robiah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak, kalau aku tobat diampuni tidak oleh Allah? Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang janjane ya wis jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robiah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertaubat beneran. Selama ini kan kita taubatnya masih kadang iya kadang tidak. Kalau waktunya sadar istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, ya kembali lagi ke asalnya. Itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, alah Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Ya berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Oke, jadi syaratnya untuk bisa mencintai ya memang membersihkan diri. Jalur pertama tobat. Jalur kedua apa? Ridho. Ridho kayak tadi ya. Ridho itu bukan
kamu minta Allah meridhoi, kalau ini kebalikannya tobat. Kalau tobat, mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat. Kalau ridho, jangan minta Allah meridhoimu. Allah itu sangat sayang padamu, pasti meridhoimu, tapi engkaulah yang ridhoilah Allah dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robi'ah. Kita kan biasanya, mari kita minta ridhonya Allah, semoga Allah meridhoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik, mari kita meridhoi Allah. Tidak berani ya kamu bilang gitu. Tapi maunya Robi'ah begitu. Mari kita meridhoi Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong ini semua dari Allah. Itu namanya meridhoi Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridhoi kita. Kalau itu pasti, tapi semoga kita bisa meridhoi Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain, kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Nah, itu namanya ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Nah, ini teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robi'ah kebalikannya, tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Nah, cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti khutbah Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal-usulnya. Jadi maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meridhai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah dua hal ini harus ada. Menjelang mahabbah. Oke, kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta. Masih menjelang mahabbah apa? Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik Pak, yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik Pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco Pak, yang kuat Pak. Loh, yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah Pak, yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah, hasilnya pasti cinta. Kalau di Robi'ah kan ada syairnya. Jadi, Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini sebenarnya syair ini muncul ketika Robi'ah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi.
Jangan-jangan Allah tidak suka ini. Tapi setelah dia mendengarkan alam semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah, serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara kan diam-diam. Alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, suara. Kalau suara itu sesat. Cuma Robi'ah tidak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang, yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau di sufi kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu.